Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Migran semuanya? Selamat datang kembali di podcast Ruang Migran. Ruang berbagi informasi, edukasi dan juga inspirasi seputar pekerja migran Indonesia. Nah, sebelum kita mulai podcast pada hari ini, jangan lupa teman-teman follow ya seluruh media sosialnya KP2MI yang ada centang birunya, biar teman-teman nggak ketinggalan update-update informasi terbaru terkini terkait dengan pekerja migran Indonesia, terkait dengan layanan dan juga perlindungan pekerja migran Indonesia. Nah, di episode kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu bagaimana strategi KP2MI dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan terkait dengan PMI yang terkendala, dan juga penanganan kasus pekerja migran Indonesia non-prosedural yang ada di Libya yang akhir-akhir ini menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, telah datang satu narasumber yang sangat kompeten yang ada di KP2MI, yaitu Bapak Firman Yulianto, selaku Direktur Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi KP2MI. Selamat datang Pak Firman, selamat datang di podcast Ruang Migran. Oke, kita mau tanya-tanya sama Pak Firman. Tapi sebelum tanya, kita mau minta penjelasan nih dari Bapak terkait apa sih Pak bedanya Direktorat Layanan Pengaduan Mediasi dan Advokasi Perseorangan dengan Direktorat Layanan Pengaduan Mediasi dan Advokasi Berbadan Hukum? Baik, terima kasih. Tentunya memang Direktorat Layanan Pengaduan Mediasi dan Advokasi Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja perseorangan tentunya menanganin khususnya ketika para PMI yang bekerja di dalam rumah tangga atau informal atau yang bekerjanya domestik, itu tentunya yang menangani adalah Direktorat Layanan Pengaduan Mediasi Advokasi PMI pada pemberi kerja perseorangan. Kalau Direktorat Layanan Pengaduan Mediasi dan Advokasi PMI pada pemberi kerja berbadan hukum, tentunya yang teman-teman bekerjanya di pabrik atau yang perusahaan tentunya yang mendapatkan izin ya, termasuk awak kapal perikanan. Demikian. Baik. Kalau gitu permasalahan atau pengaduan apa sih Pak yang paling sering disampaikan oleh PMI kepada Direktorat Bapak? Yang pertama masih banyak ya, tentunya yang PMI ini sudah niat bekerja baik, tetapi ada saja ganjalannya mungkin pada saat di situasi kerja. Tentunya ini yang pertama, minta dipulangkan. Nah, dan tidak juga kalah pentingnya juga banyak masih yang gaji yang belum dibayar. Kemudian juga masih ada terdapat kekerasan fisik yang memang perlu menjadi perhatian. Kemudian juga masih ada terjadinya mungkin yang non prosedural seperti itu. Baik. Nah Pak, belakangan ini publik menyoroti satu kasus penting terkait dengan pekerja migran Indonesia prosedural yang ada di Libya. Itu bagaimana sih Pak ceritanya? Bagaimana pengaduannya bisa sampai ke Bapak? Ya, baik. Sebelumnya saya menyampaikan apresiasi terlebih dahulu. Sebelum saya menyampaikan tentunya kepada pihak Kementerian Luar Negeri, KBRI Tripoli, dan tentunya dengan kolaborasi dan komunikasi yang baik. Ya, pertama yang perlu saya sampaikan di sini, awalnya kami mendapat informasi secara langsung pada tanggal 16 Juni 2026, langsung memberitahukan bahwasannya ada seorang PMI asal Cianjur tadi ya, tentunya diduga ini informasinya korban wajahnya itu berdarah-darah seperti itu ya. Nah, kemudian kita coba identifikasi, kita telusuri, kita sudah koordinasi juga, kebetulan ini di daerah Jawa Barat, dengan BP3MI Jawa Barat. Nah, di situ juga didapati bahwa informasinya langsung BP3MI Jawa Barat berkunjung ke keluarga dan tentunya koordinasi dengan pihak APH. Nah, selain daripada itu juga dari kami, Direktorat Layanan Pengaduan Mediasi Advokasi pada pemberi kerja perseorangan terus berkomunikasi intens dan didapati bahwa hasil dari koordinasi yang didapat dari KBRI Tripoli
Alhamdulillah secara otoritas yang mungkin baik gitu ya, komunikasinya berjalan lancar dan berhasil. Hasil dari komunikasi yang didapat bahwasannya sebetulnya bahwa si PMI tersebut adalah mengalami kecelakaan kerja pada saat mencuci di kamar mandi di ruang kloset ya, terpleset begitu ya, kemudian berdarah-darah. Entah inspirasi apa yang membuatnya, mungkin membuat video untuk mungkin saat itu panik atau mungkin harus berbuat apa. Jadinya timbul informasi itu melalui Facebook seperti itu. Nah, kemudian juga dengan proses yang mungkin agak panjang juga, ya, alhamdulillah tanggal 12 Juli kemarin ya, itu sudah dipulangkan, dengan kondisi yang baik tentunya. Setelah sampai di rumah menyampaikan juga terima kasih kepada pemerintah, tentunya berharap dengan atas kejadian ini tidak ada lagi kasus-kasus lainnya yang memang menimpa para PMI ini yang tentunya bekerja yang tidak prosedural seperti itu. Ini tuh ya. Oke, baik. Jadi sekarang kondisinya sudah kembali ke rumah dengan juga informasi bahwa PMI tersebut memang ternyata kecelakaan ya Pak ya, gitu. Jadi sudah selesai ya istilahnya kalau kasus ini. Jadi perkembangannya di sini kita sudah clear atau bagaimana Pak? Ya, tentunya untuk pendalaman dan penelusuran selanjutnya dari sisi yang memang sudah keluarga melaporkan ke pihak aparat penegak hukum setempat, tentunya ini sedang didalami. Tentunya siapa yang mungkin terduga atau yang mengajak atau mengantar sehingga PMI ini bisa bekerja sampai ke negara Libya, tentunya ini menjadi terus untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian, tentunya dari berbagai pihak masih mencari keberadaan si pelaku tersebut. Nah, tapi memang diharapkan dengan diketemukannya terduga pelaku bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini. Baik, apakah negara Libya sendiri merupakan negara penempatan, Pak? Nah, sebagaimana kita tahu ya, sesuai dengan Permen Naker ya tahun 2015 ya, tentunya memang Libya ini bukan salah satu negara tempat untuk bekerja, dan diharapkan bagi para pekerja migran yang memang bukan tepat untuk bekerja di Timur Tengah ya, tentunya rasanya untuk saat ini memang masih tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Jadi khusus yang bekerja di asisten rumah tangga masih dilarang seperti itu. Oh baik, jadi khusus untuk pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Timur Tengah gitu ya Pak ya, itu sampai sekarang masih terlarang gitu ya Pak, masih dilarang, belum dibuka kembali seperti itu? Betul. Oke, baik. Jadi bagaimana kalau dari pihak Bapak mengantisipasi hal-hal seperti itu, biar teman-teman nanti nggak akan ketipu lagi dengan ajakan-ajakan atau tawaran-tawaran bekerja ke Timur Tengah nih? Kan mereka nggak tahu nih ceritanya kalau Timur Tengah tuh ditutup untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga gitu Pak. Ya, memang pemerintah terus menggalakkan khususnya dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dari berbagai pihak tentunya yang mendukung dalam sosialisasi ya, tidak habis-habisnya bahwa diharapkan bagi masyarakat yang ingin mencari atau memastikan tempat bekerja yang tepat ya bisa mendatangi langsung ke kantor BP3MI. Nah, tentunya bisa juga mendatangi kantor P4MI dan juga bisa mendatangi juga Dinas Tenaga Kerja setempat yang memang menjadi mudah gitu. Dan tidak kalah pentingnya juga desa ini juga bisa menjadi bantuan ya, artinya meneruskan informasi kemana yang tepat untuk bekerja. Nah, makanya di sini tentunya diharapkan semua pihak bisa bekerja sama. Baik. Tantangan terbesar apa sih Pak yang dihadapi oleh Direktorat LPMA ini terkait dengan kasus-kasus besar seperti ini? Ya, tantangannya sebetulnya ketika kita mengalami persoalan yang sulit dijangkau pada saat PMI ini tidak diketahui alamatnya. Nah,
Tentunya dengan pola-pola seperti ini kita tidak habis untuk mengupayakan bagaimana untuk berkomunikasi yang tepat melalui dari KBRI, penelusuran, ya, kemudian juga koordinasi dengan berbagai pihak dari pihak imigrasi tentunya ya, kemudian juga dari Kemendagri dan tentunya pihak penegak hukum. Nah, makanya di sini kita sudah membuka layanan-layanan yang memang ini bisa dimanfaatkan, ya tentunya dari perwakilan RI sendiri juga sudah membuka layanan-layanan yang memang ini menjadi pelindungan bagi pekerja migran, khususnya di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran melalui call center kita juga membuka ya, kalau di Indonesia 0800.000, kalau yang di luar negeri plus 6221 2924 4800. Dan juga kalau mungkin sekarang senangnya di WA gitu ya, ya 0811 8080 141, nomor cantik. Oke, nomor cantik. Baik. Nah, bisa juga di medsos yang lain yang memang ini menjadi penting, yang bisa sesuai Facebook atau Instagram atau media yang lainnya. Oke, baik. Terkait dengan ini ada dua kan ya Pak direktorannya, berbadan hukum sama yang persorangan. Itu tantangan terberatnya apa sih Pak, perbandingan antara menangani kasus pekerja yang ada di ranah hukum sama pekerja yang ada di ranah persorangan Pak? Ya, memang kalau yang di persorangan ini semuanya tidak kalah pentingnya dengan berbadan hukum. Ya. Semua pasti ada keunikan dan karakteristik dan tantangan yang memang namanya permasalahan ini tidak muncul, kadang-kadang berulang dan kadang berbeda dengan permasalahan yang tentunya bisa timbul yang kita tidak inginkan. Ya, paling tidak dalam pemenuhan hak ya, ketika kita mengalami persoalan ya, kita sulit untuk menangani PMI yang non prosedural karena dari sisi hak ketenagakerjanya akan sangat sulit ketika kita melakukan pemenuhan. Walaupun memang dari perwakilan sudah melakukan upaya maksimal yang memang diharapkan siapapun, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan. Baik. Pak, tapi kan kadang-kadang nih Pak, misalnya kalau teman-teman PMI mau berangkat, mereka sudah diiming-iming akan menandatangani kontrak di luar. Gitu. Apakah dengan menandatangani kontrak saja itu sudah cukup Pak? Atau memang diperlukan dokumen-dokumen lain yang menunjang seperti itu? Biar teman-teman tidak tertipu-tipu lagi nih Pak. Betul, ya jadi memang hati-hati untuk sesuatu yang kita harus tanda tanganin. Apalagi terkait tentang perjanjian kerja atau perjanjian kontrak. Pastikan bahwa isi perjanjian kerja ini sudah sesuai apa yang diinginkan atau yang memang diharapkan kedua belah pihak. Yang pertama. Yang kedua, pastikan bahwa perjanjian kerja ini sudah sesuai dan sudah terlegitimate dengan perwakilan. Tentunya ini menjadi penting karena perwakilan harus juga mengetahui tentang isi perjanjian kerja. Oke, baik. Jadi perjanjian kerja tidak hanya diketahui oleh kita sebagai PMI mau berangkat, tetapi semua orang juga harus tahu ya Pak ya, isinya dan tanda tangannya itu harusnya di Indonesia ya Pak ya, bukan di luar negeri ya Pak ya. Persis, ya tentunya dengan sudah menandatanganinya, diperhatikan bahwa di situ mengetahui ini ada pemberi kerja yang menandatangani juga, kemudian juga ada perwakilan, kemudian juga ada pihak perusahaan, agensi maupun yang memang berkepentingan dalam isi perjanjian kerja itu. Baik. Jadi kalau misalnya nih kita berangkat secara prosedural, apa aja sih Pak kendala yang akan kita hadapi nanti di luar sana? Pertama, ketika kita mau melakukan paling tidak mengadukan, ada rasa ketakutan. Kemudian juga ada rasa yang memang mungkin merasa salah karena baru sadar bahwasanya yang bersangkutan bekerjanya adalah tidak resmi atau ilegal. Nah, ini yang menjadi kehati-hatian kita, sulitnya untuk bagaimana kita mau mengadukan ketika kita merasa salah. Tapi tentunya saya berharap dengan atas kejadian ini bisa tidak terulang lagi dan para PMI ini bisa mendatangi kantor-kantor pemerintah yang tadi sudah disampaikan. Oke, bagaimana sih Pak kita bisa tahu hak-hak dasar apa yang akan didapati oleh
teman-teman yang mau berangkat secara prosedural, Pak. Yang kadang-kadang mereka nggak tahu nih kalau mereka tuh punya dapat hak banyak sebagai PMI yang prosedural gitu, Pak. Pertama, hak untuk ibadah, itu yang penting. Yang kedua, hak berkomunikasi, itu juga lebih penting. Kemudian juga hak libur, hak cuti. Tentunya hak yang memang kedua belah pihak sudah menyepakati. Jadi nggak usah khawatir kalau PMI prosedural itu bisa berjalan dengan lancar. Artinya semua sudah sesuai dengan pada hak dan kewajibannya masing-masing. Gitu. Oke, baik. Jadi nanti mereka sudah tahu haknya, mereka akan bekerja dengan nyaman gitu ya Pak ya, tanpa ada rasa takut lagi ya Pak. Jadi teman-teman berarti harus pastikan ya kalau berangkat tuh secara prosedural ya Pak, secara legal gitu. Nah kemudian menurut Bapak, seberapa penting sih keberangkatan secara prosedural itu Pak dalam mempermudah nanti proses mediasi atau advokasi di kemudian hari ketika PMI itu terkena atau terkendala masalah di luar sana, Pak? Ya, tentunya pihak-pihak yang memang prosedural ini yang berkepentingan itu sangat mempengaruhi seperti perusahaan yang resmi. Tentunya ada agensi di luar negeri yang tercatat. Kemudian juga pihak pengguna, pemberi kerja yang memang sudah sesuai dengan hak dan kewajibannya. Jadi akan lebih mudah untuk menanganin ketika mengalami suatu permasalahan. Ketika mengalami persoalan yang tidak prosedural, ini yang menjadi kesulitan. Bagaimana bisa kita melakukan penindakan atau paling tidak penuntutan sementara isi perjanjian kerja dan perjanjian penempatannya tidak ada. Oke, baik. Dan ketika menangani kasus, berarti kan ada peran keluarga ya Pak di dalamnya. Nah, sejauh mana sih Pak peran keluarga itu penting dalam penanganan kasus PMI yang bermasalah Pak? Ya, keluarga ini sangat penting karena pastikan sebelum kita ingin mau melindungi keluarga kita, sebelum berangkat dokumen-dokumennya setidaknya ada salinan kopi yang bisa dipegang. Itu yang penting. Kedua, jangan panik ketika permasalahan atau komunikasinya itu tidak terhubung. Mungkin komunikasi HP-nya lagi rusak atau lagi mati, tentunya jangan panik. Nah, ada tahapan berikutnya tentunya ada kanal-kanal yang resmi, ya tentunya bisa melalui melaporkan ke P3MI yang memberangkatkan terlebih dahulu. Dan ketika mungkin bisa langsung ke Kementerian P2MI atau ke BP3MI, mungkin itu. Baik. Nah, kalau misalnya nih Pak, teman-teman PMI yang sedang bekerja di luar sana mengalami kendala atau permasalahan, informasi penting apa saja yang pertama kali harus mereka sampaikan ketika mengadu Pak? Ya, tentunya yang penting adalah identitas mbaknya ini penting ya, seperti salinan paspor, ya, tentunya itu penting. Kemudian juga alamat pengguna, ya, tentunya yang lebih penting juga alamat nomor kontaknya itu juga bisa disampaikan. Baru permasalahannya seperti apa. Dan biasanya teman-teman juga bisa mencatat di dalam buku hariannya atau mungkin bisa juga paling tidak apa-apa tahapan-tahapan yang harus kita lakukan untuk mengadukan. Jadi sesuai dengan jujur, terbuka apa yang mungkin bisa dilaporkan seperti itu. Baik, untuk menghindari berarti Pak ya, untuk menghindari tawaran-tawaran yang berupa penipuan bekerja ke luar negeri, ciri-ciri apa sih Pak kalau kita ditawari bekerja ke luar negeri itu yang patut kita curigai Pak? Ya, pasti semuanya adalah yang pertama janji manis atau iming-iming. Gaji besar, semuanya gratis, ya. Kemudian setelah gratis semuanya sampai di negara setempat tidak ada yang mendampingin. Ini memang sangat miris sekali dan prihatin dengan iming-iming yang memang janji manis dari pihak calo, istilahnya begitu ya, sponsor yang menjanjikan bahwasanya dengan diberi uang terlebih dahulu seperti itu ya. Ini juga harus kita waspadai seperti itu.
Baik, kita sekarang masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak ya. Jadi kalau misalnya ada teman PMI yang mendapatkan masalah atau kendala di luar negeri, langkah-langkah apa yang sebaiknya dilakukan keluarga yang ada di Indonesia Pak? Ya, pertama ketika mengalami permasalahan satu, jangan panik. Dan siapa yang harus dihubungin itu juga lebih penting, artinya ke pemerintah. Biayanya gratis, tentunya bisa mendatangi atau menghubungin. Mungkin saya kasih tahu menghubungi terlebih dahulu yang mudah yaitu 0811 8080 141 atau call center kita 0800 1000. Nah, juga bisa kalau misalkan kurang puas bisa datang langsung ke kantor BP3MI seluruh Indonesia. Tentunya ini menjadi hal yang bisa membantu pekerja migran yang sedang mengalami permasalahan. Dan tidak kalah pentingnya hubungan baik dengan KBRI atau perwakilan setempat yang bisa tentunya ada waktu untuk bisa mendatangi ke kantor-kantor yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah di seluruh perwakilan. Baik, kalau gitu. Nah, yang terakhir nih Pak, boleh nggak Pak kita minta satu closing statement dari Pak Direktur? Silakan Pak. Ya, mari kita bekerja yang resmi. Tentunya harapannya mendapatkan gaji yang sesuai dan tentunya bisa memberdayakan keluarga sehingga semakin sukses. Migran aman, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Nah, itu tadi bincang-bincang seru kita di episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu follow media sosialnya KP2MI, ada centang birunya, ada IG, Facebook, YouTube, Twitter, dan TikTok. Dan juga jangan lupa tungguin bincang-bincang seru lainnya di podcast Ruang Migran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.